Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Netizen, dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam podcast alimbas.com. Saat ini kita kehadiran tamu seorang lawyer, aktivis perempuan, yang juga seorang penulis buku, alumni HMI Cabang Medan, Ina Aitanamas SH.MH. Baik, obrolan kita pada malam ini masih seputar buku yang akan diterbitkan oleh komunitas Alimbas, yang salah satu kontributornya, salah satu penulisnya adalah Kak Ina Aitanamas. Kak Ina, apa kabarnya ini? Alhamdulillah baik, sehat. Tengah pandemi ini, apakah semakin banyak menulis atau ada kesibukan lain, Kai? Ya, semakin banyak menulis, termasuk juga menulis materi gugatan, jawab-menjawab, tapi udah nggak sidang. Berhubung tetap masih banyak tugas-tugas kantor ya, Kai ya? Alhamdulillah masih lah. Yang muda-muda yang sidang. Kita ya, tinggal Kai, bikin di buku Di Bawah Rindang Pohon seri volume kedua ini, kabarnya ada satu tulisan yang cukup menggelitik yang ditulis oleh KAI, bernada tanya, daya tawarkah? Jadi lengkapnya itu, Kohati daya tawarkah? Dalam tulisan itu apakah KAI sedang menggugat Kohati atau seperti apa? Kai, silakan. Ini ceritanya agak panjang ya, Bah. Jadi sejak masih menjadi aktivis HMI Wati, aktivis Kohati, kami sudah merasa bahwa biasanya kita ini HMI Wati dipinggirkan gitu, baik karena persoalan jabatan gitu di HMI Komisariat, di HMI Cabang, bahkan di HMI Batko dan PB HMI, bahkan amat sangat jarang perempuan menjadi aktivis sampai di jenjang yang paling tinggi begitu. Sangat jarang HMI Wati menjadi sekum, menjadi sekjen gitu, apalagi menjadi ketua gitu. Dan kita di HMI Cabang Medan hanya satu kali pernah punya ketua HMI Cabang Medan yang perempuan, Adinda Tengku Nurzehan. Selebihnya tidak pernah ada gitu. Nah, jadi karena sejak dulu kami merasakan hal itu, sampai sekarang menjadi alumni HMI Wati, alumni Kohati yang ada sekarang, kita berkiprah di Forhati, baik di kota maupun di wilayah, itu juga masih tetap terasa gitu. Dan bahkan dalam kehidupan keseharian gitu, juga terasa diperlakukan seperti itu, bahkan oleh alumni HMI Wan gitu. Nah, karena rasa ini hampir sama semua yang kami rasakan, maka AI menghubungi Kak Rugaya Abu Bakar, menghubungi Elvi Hadriani, dan Yuni Hutasuhud. Kami ada di generasi yang berbeda. Saat itu AI ngajak mereka untuk dialog, apakah benar yang AI rasakan, dan ternyata mereka juga merasakan dengan masalah-masalahnya, atau di periode mereka gitu kan, ada hal-hal yang juga terasa gitu, terasa tapi tak terkatakan gitu. Nah, jadi kami pikir ada baiknya kami berempat membuat sebuah sequel gitu. Jadi kalau digabungkan itu jadi kayak apa namanya, empat episode gitu, 4 episode kejadian dari tahun periode yang berbeda ketika kami sama-sama menjadi pengurus HMI Cabang Medan. Dan tulisan itu diterbitkan bersama dalam buku? Iya, iya betul. Diterbitkan bersama di Bawah Rindang Pohon seri yang jilid 2. Ini kan yang jilid 1. Di jilid 2-nya. Kami sepakat untuk membuat itu, mudah-mudahan sebagai cikal bakal untuk kemudiannya nanti kami akan membuat cerita seperti Di Bawah Rindang Pohon seri ini dalam episode Kohati begitu. Jadi soal kesetaraan gender ini memang real ya, itu terjadi.
Iya, padahal kami pikir bahwa kami perempuan-perempuan yang cukup mandiri, cukup punya visi ke depan begitu, cukup bisa bertarung dengan HMI, dengan HMI One gitu ya, maksudnya dengan para lelaki yang juga menjadi aktivis di HMI. Artinya bukan bertarung dalam hal yang negatif, tentunya pastinya dalam hal yang positif ya, Bah, gitu. Ya, KAI sebagai aktivis perempuan, KAI bahkan sekarang profesi KAI seorang lawyer, apakah soal kesetaraan gender ini saat ini ya di masyarakat maupun di organisasi-organisasinya, tentu di luar HMI, apakah juga mirip-mirip seperti yang KAI tulis di buku Di Bawah Rindang Pohon seri kedua ini? Iya, hampir mirip, Bah. Kalau misalnya Ai lagi ngumpul sama para pengacara, itu biasanya yang perempuan sangat sedikit memang. Dan pembicaraan selalu akhirnya dimonopoli sama yang pengacara yang laki-laki begitu. Oh, itu juga Dan, terjadi di dunia profesi seperti itu juga ya? iya, jadi memang kita perempuan harus punya kekuatan 2 kali lipat untuk memperlihatkan bahwa kita juga sama cerdasnya dengan mereka, kita juga punya kemampuan yang sama gitu. Kita juga patut untuk diperhitungkan. Nah, di tulisan KAI sendiri yang akan segera terbit ini di buku Di Bawah Rindang Pohon seri volume kedua ini, apakah pesan-pesan semangat kesetaraan gender ini juga ditujukan untuk publik atau sekedar memberikan semangat kepada adik-adik aktivis perempuan sekarang ini di HMI atau seperti apa, KAI? Pesan yang ingin disampaikan lewat tulisan KAI itu. Iya, kedua-duanya. Jadi waktu itu ketika kami di pengurus HMI Cabang Medan, itu pemilihan ketua Kohati sangat ditunggu gitu. Artinya gini, siapa sih calon dari ketua Kohati ini? Apakah dari kawasan USU, IKIP, IAIN, terus atau dari swasta gitu. Karena kalau sudah tahu siapa ini calon yang paling kuat, maka itu akan jadi bargaining posisi buat HMI One yang akan menduduki calon ketua umum HMI Sabang Medan gitu. Nah itu yang kami rasa, aduh nggak pantas amat sih diperlakukan jadi bahan bargaining gitu loh, Bah. Nah ini juga kami sampaikan kepada adik-adik di HMI Cabang, Kohati Cabang Medan maupun adik-adik di Komisariat, Batko, jangan lakukan ini, jangan jadikan Kohati sebagai bahan bargaining kalian untuk mendapatkan posisi ataupun jabatan sebagai ketua umum HMI di tingkat manapun gitu. Dan juga untuk masyarakat luas seperti itu juga yang kami harapkan bahwa perempuan memang diperlakukan sesuai dengan kapasitasnya gitu. Ya, KAI mengenang kembali masa-masa menjadi aktivis perempuan saat menjadi aktivis mahasiswa, untuk kesetaraan itu, untuk mendobrak kultur yang ada itu, apa yang dilakukan KAI dan teman-teman? Biasanya kami tetap melakukan kegiatan-kegiatan. Kadang-kadang ada gini, kita jalan yuk, HMI One nggak usah kita ajak, kita pasti bisa gitu. Ada yang seperti itu yang kami lakukan, Bah. Kita bisa, meskipun nggak ada HMI One, kita pasti bisa lakukan semuanya gitu. Jadi yang hadir gitu, yang kelihatan adalah bahwa memang dalam artian yang positif kami memperlihatkan bahwa kami cukup kuat, kami cukup mandiri, kami cukup bisa melakukan segala sesuatu dengan kemampuan kami sebagai aktivis perempuan di Kohati. Gitu, Bah. Nah, KAI, ini ada pembicaraan yang sepanjang, saya kira sepanjang sejarah HMI ini terus menggelinding. Justru dalam rangka kesetaraan gender itu, sebenarnya Kohati itu tidak perlu ada di HMI. Menurut pikiran KAI seperti apa? Karena Kohati dipandang justru membuat suasana eksklusif perempuan gitu, di tengah semangat ingin membangun kesetaraan. Gimana pandangan KAI, gimana? Sebenarnya Ai setuju kalau Kohati itu punya lembaganya sendiri, mengimat Arijalu Qawmuna ala Nisa gitu kan.
bahwa laki-laki adalah pemimpin. Ketika kami para perempuan menjadi pemimpin buat perempuan-perempuan yang lainnya, itulah tempatnya di Kohati gitu. Tapi kan bukan menutup kemungkinan bahwa kami juga bisa berkiprah gitu, memiliki jabatan di HMI, institusi HMI-nya gitu, baik di komisariat, cabang, Batko maupun di PBHMI-nya gitu. Nah, ini harus tetap ada, Bah, gitu. Jadi ketika di mana kami bisa memimpin secara menyeluruh kepada semua perempuan-perempuan, itulah di lembaga Kohati gitu. Tapi bukan berarti menutup pintu untuk kami berkiprah di HMI-nya, Bah. Nah, daya tawar apa yang sebenarnya diinginkan kebanyakan aktivis perempuan di HMI itu? Apakah posisi politik atau pengambilan kebijakan organisasi? Semua, Bah. Semua sektor kehidupan kita layaklah kalau perempuan juga diberikan kesempatan sesuai dengan kemampuan yang kami miliki, Bah. Nah, harapan KAI di semua sektor itu apakah terwakili dalam tulisan yang disajikan KAI atau di empat tulisan yang sama teman-teman KAI itu? Kami bercerita tentang kejadian yang kami alami masing-masing, Mbak. Jadi kalau itu adalah sekelumit kisah dari adanya tidak setaranya kami, begitu, itu mungkin masih bisa dibilang akan menjadi bagian lah gitu, bisa dibuktikan gitu, ada pembuktiannya. Tapi sebetulnya yang paling asik lagi kalau kita bisa membuat bukunya sendiri, Bah. Jadi di bawah Rindang Pohonseri ini, Ai berharap bahwa akan ada tulisan tentang Kohati, gitu. Jadi kami semua bisa menulis tentang diri kami, tentang bagaimana kami ada di antara himpunan mahasiswa Islam, ada di dalamnya, dan kemudian bagaimana kami berkiprah, bagaimana kami bisa diakui dan tidak terasa bahwa ada kejomplangan gitu antara aktivis perempuan maupun aktivis laki-laki di ruang lingkup HMI. Apa hal yang menarik menurut KAI, selain tulisan KAI tentunya ya, yang disajikan dalam buku di bawah Rindang Pohonseri volume kedua ini? Selain tulisan KAI tentu banyak tulisan-tulisan lain. Apa yang menarik kali ini dibanding dengan buku yang volume pertama? Sebenarnya Ai belum baca semua karena kan itu semua ada di tangan editor kan secara keseluruhan. Tapi kalau dilihat dari di bawah Rindang Pohonseri bagian yang pertama, itu melihat buku itu, membaca buku itu seolah-olah kita melihat penggalan masa lalu HMI dari masa ke masa, Bah. Dan itu yang menariknya. Memang dia jadi akan menarik buat kita kebetulan yang ada di HMI di Alimbas, ya di Negoro 15, kita bisa melihat penggalan masa lalu satu persatu kejadian-kejadian itu gitu. Dan menarik dan jadi sesuatu yang tadinya kita tidak tahu apa sih kejadian abang-abang dan kakak-kakak di masa lalu, bagaimana mereka beraktivitas di Alimbas, di Negoro 15, kita jadinya tahu. Jadi untuk yang volume kedua sendiri, justru KAI malah penasaran, kisah apa lagi nih yang akan muncul di buku kedua ini? Karena KAI katakan tadi belum membacanya ya? Belum baca semua, tapi beberapa penulis, beberapa kontributor yang di jilid kedua ini memberikan tulisannya sama Ai untuk diedit dulu. Jadi beberapa Ai tahu, karena Ai punya satu buku novel, pernah menulis juga di hukum, aspek hukum perlindungan anak dalam perspektif konvensi anak, ini buku hukum, kemudian ini adalah novel, dan ada 27 buku antologi yang sudah Ai hasilkan. Jadi teman-teman banyak dan adik-adik banyak bilang, KAI tolong dong diedit dulu sebelum masuk. Oh ya, kita dapat info bocoran kalau KAI ini banyak dimintai minta tolong teman-teman KAI ini untuk mengedit tulisan-tulisan mereka. Nah, dari yang KAI lakukan, bagaimana KAI memandang kemampuan menulis para
aktivis dan alumni HMI Cabang Medan ini, Kai? Bagus. Kalau AI bilang hampir mereka yang menulis itu yang minta dilihat dulu sama AI tulisannya bagus-bagus. Mereka memang punya kemampuan untuk menulis dan itulah hebatnya. Mungkin karena kita juga pernah ditempa di HMI ya. Jadi kita belajar untuk bicara, belajar untuk bertemu dengan orang, belajar juga untuk menulis gitu. Jadi memang sudah mulai terasa gitu. Jadi kalau AI mengedit tulisan teman-teman dan adik-adik junior, itu hanya tinggal membuat supaya tulisan itu jadi lebih berwarna, membuat tulisan itu lagi jadi lebih bisa berbicara. Intinya Kai sih sendiri mereka sejak kapan mulai aktif serius menulis itu sejak kapan? sejak tahun 2017. Sampai saat ini kira-kira sudah berapa judul tulisan? Kalau tulisan atau sudah berapa banyak buku diterbitkan, Kai? Buku hukum satu buah buku hukum, satu novel, dan 27 buku antologi. Gitu. Dan tetap terus sampai sekarang, apalagi di masa pandemi ini akhirnya bikin kelas lagi, ngajakin teman-teman yang teman-teman SMA menulis, dan ini insya Allah dengan Kor Hati Medan akan menghadirkan salah satu novelis yang novelnya juga udah banyak difilmkan, Kirana Kerjora, untuk memberikan ilmu kepada teman-teman di Kor Hati Medan. Insya Allah. Aktivitas menulis itu tidak mengganggu pekerjaan Kai misalnya? Enggak lah, Bah. Apalagi sekarang udah kerjanya udah nggak pakai jalan kan, udah di rumah aja. Lewat Zoom meeting, ketemu klien, lewat telepon, lewat video call gitu. Jadi udah nggak ada waktu yang untuk jalan-jalan di luar lagi selama COVID. Oke, Kai. Ini yang terakhir ini. Dari sekian banyak aktivitas yang digeluti Kai, mana Kai yang lebih nyaman? Apakah menjadi seorang penulis atau menjadi lawyer? Menjadi lawyer itu, Bah, tantangannya luar biasa. Dan yang paling terasa, yang humanisnya itu adalah ketika mendampingi orang untuk bercerai. Dan itu kalau nggak sabar-sabar bisa punya kelainan jiwa, Bah. Dan karena sesuatu yang sudah ini ya, apa namanya, yang sakral gitu kan. Nah, makanya menulis itu berhubungan. Kenapa? Karena dengan menulis kita bisa melampiaskan rasa kecewa, rasa bahwa ini seharusnya begini, tidak seperti itu gitu. Ada sebuah idealisme yang bisa kita tuangkan dalam tulisan. Ada kalau bicara profesi pengacara, mungkin kalau yang lain-lain ngurusin korupsi ataupun lawan prestasi dan yang lain-lainnya itu tidak terlalu terasa bah humanisnya, tapi kalau tentang perceraian itu amat sangat terasa dan mengganggu bah gitu. Jadi dengan menulis itu semua bisa dikeluarkan gitu, sehingga kita tetap menjaga kewarasan begitu dan menjaga sebuah idealisme tentang perkawinan yang sakral. Kai, jadi buku-buku banyak cerita lanjut. Tentang itu bah, tentang hukum perkawinan, hukum perceraian gitu, tentang bagaimana menjalani perkawinan yang lebih sehat gitu bah. Baik Kai, mungkin ada yang ingin Kak Ais sampaikan terkait dengan akan segera terbitnya buku Di Bawah Rindang Pohon seri volume kedua ini yang bertajuk 49 Catatan Sejarah Diri Alumni HMI Cabang Medan, baik untuk keluarga besar HMI, alumni dan anggotanya, maupun kepada publik. Hal-hal menarik apa yang bisa didapatkan mereka dalam buku yang akan segera terbit ini? Silakan Kai. Iya, kepada seluruh alumni HMI Cabang Medan, kepada adik-adik junior di HMI Komisariat, juga jangan lupa beli buku ini yang jilid 2-nya, volume 2. Insya Allah suatu hari adik-adik di Komisariat juga ingin seperti kami, ingin punya kenangan, ingin punya sejarah, dan dibukukan. Kepada HMI Komisariat Fakultas Hukum, KAI tunggu ya. KAI berikan ini untuk kalian free 10, dan tolong disosialisasikan kepada para alumni. Kalian harus berbuat hal yang sama. Ingat, jangan berhenti menulis.
berkaryalah, karena itu kita akan dikenang. Oke, terima kasih Kak Ai. Banyak hal yang ingin kita ketahui lebih jauh, tetapi kita akan coba menyimaknya nanti lewat bukunya kalau sudah terbit nanti. Netizen, dimanapun Anda berada, silahkan Anda simak apa yang disampaikan oleh tamu kita pada malam ini soal seputar daya tawar para aktivis perempuan. Hanya di buku Di Bawah Rindang Ponseri di volume kedua. Terima kasih Kak Ai sudah berkenan untuk berbincang-bincang di podcast alimbas.com. Sampai berjumpa lagi di kesempatan lainnya pada acara yang sama hanya di alimbas.com. Media literasi, edukasi, dan informasi. Terima kasih. Sampai berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.